Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Tertulis di dalam Markus 2 ayat 11, demikianlah dikatakan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, situasi di mana ketika kita harus menghadapi penderitaan, bukan hanya penderitaan karena ekonomi, bukan hanya penderitaan karena orang lain, tetapi penderitaan karena kita mengidap sakit penyakit. Banyak orang yang menderita ketika dia mengalami sakit penyakit dalam kehidupannya. Bahkan ada orang yang memiliki penyakit yang tidak bisa dia berbuat apa-apa. Ketika dia harus diam dan tidak bisa menggerakkan organ tubuhnya, baik kakinya, baik badannya. Inilah suatu penderitaan pergumulan ketika kita mengalami sakit penyakit. Dan terkadang doa-doa kita akhirnya selalu mengarah kepada kesembuhan, mengarah kepada pemulihan. Apapun caranya dan apapun nasihat yang diberikan oleh banyak orang ketika kita dalam keadaan sakit, maka kita akan menerimanya dengan kata, saya akan sembuh. Nah, di firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kepada kita, kesembuhan itu milik Allah. Karena kita hidup adalah karena Allah. Allah bisa saja menghilangkan sakit penyakit itu dengan singkat, dengan cepat. Tetapi ketika sakit itu diizinkan oleh Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, apakah kita akan hidup dengan kelemahan? Apakah kita akan selalu menderita dengan kedagingan kita? Memang tidak bisa dipungkiri ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, maka hidup kita akan mengalami kesengsaraan itu, penderitaan itu. Tetapi hari ini Allah mau berkata, bukan mengatakan sembuh, bukan mengatakan kamu hari ini bebas dari sakit penyakit, tetapi Allah mau berkata kepada kita hari ini, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. 3 hal ini yang mau kita cermati sebagai orang beriman. Ketika kita menderita tidak bisa melakukan apa-apa, maka Allah melalui Yesus Kristus menyentak dan berkata, bangunlah. Hendak mengatakan, bukan dagingmu, bukan jasmanimu, tetapi rohmu yang akan bisa membuat seluruh tubuhmu kembali bersemangat. Ketika roh kita lemah, maka tubuh kita akan menjadi lemah. Tetapi ketika roh kita bangun, bergairah, bersemangat, maka tubuh ini yang tadinya tidak bisa digerakkan, maka akan tergerak oleh semangat roh itu. Yang kedua yang mau dikatakan, angkatlah tempat tidurmu. Ini adalah beban. Yang awalnya tempat tidur itu merupakan tempat ternyaman bagi kita ketika kita sakit. Karena apa? Kita hanya bisa terbaring lemah. Dengan kelemahan kita ada di atas tempat tidur kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mau berkata, angkatlah tempat tidurmu. Yang mau berkata, keluarlah dari zona kelemahanmu. Keluarlah dari zona bersungut-sungutmu. Tetapi Allah mau mengatakan, ketika engkau mau keluar dari zona nyaman itu, maka berangkatlah, angkat bebanmu. Pulanglah ke rumahmu. Hendak mengatakan, kembalilah
kepada situasi sukacita. Ketika kita pulang ke rumah, kita akan bertemu dengan sanak keluarga, penuh dengan sukacita. Kita mau memberitakan bahwa seluruh kehidupan kita, baik itu dalam kelemahan, baik dalam sukacita, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, itu berasal dari Allah semata. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita sudah memberikan hati kita untuk menjadi orang yang hebat. Tetapi Allah mau berkata, dalam kelemahan fisikmu, dalam kelemahan jasmanimu, Allah menitipkan roh yang kuat untuk membangun kehidupan kita. Bahwa hidup kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun tubuhmu dikurung oleh sakit penyakit, tetapi roh kita akan tetap berkobar untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bangun, angkat tempat tidurmu, pulanglah ke rumah, dan beritakanlah sukacitamu bahwa Allah menyertai kehidupan kita, apapun kondisi yang kita sedang alami. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan dan menghidupkan kembali roh dan jiwa kami. Ketika Engkau melihat umat-Mu dalam kesengsaraan, di dalam sakit penyakit, Engkau Allah datang dan menjamah setiap yang sakit. Dan berkata, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan kembalilah ke rumah. Ini menyatakan bahwa Engkau adalah pemberi sukacita, semangat baru, dan kehidupan yang baru. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk menikmati setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Agar nama-Mu dipermuliakan dan sukacita meliputi kehidupan kami. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah keluarga kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Karena kepadamu ya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.